Selamat jumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pastor Markus Manurung OFM Cup ingin menghantar kita pada permenungan teks-teks kitab suci pada minggu biasa ke-30 tahun B. Allah peduli akan kebutaan kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia bab 31 ayat 7-9. Bacaan kedua dari surat kepada umat di Ibrani bab 5 ayat 1-6, dan Injil diambil dari Markus 10 ayat 46-52. Bacaan pertama dari kitab Yeremia menggambarkan Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kegelapan. Allah membawa umatnya, bangsa Israel, dari Babilonia, termasuk orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Hanya Tuhan yang mampu mengangkat manusia dari kegelapan dan dari keterpurukan. Dari pihak Israel diharapkan ada hubungan perjanjian baru dengan Allah. Bangsa Israel akan mengalami keselamatan bila mereka mau datang memperbaiki hubungannya dengan Allah. Bacaan kedua dari kitab Ibrani menandaskan bahwa Kristus adalah imam yang melebihi dari imam-imam yang lain. Kristus adalah imam agung dan mulia, imam yang bukan diangkat oleh manusia, melainkan oleh Allah sendiri. Kristus adalah imam yang sungguh-sungguh mengerti dan memahami kelemahan serta kegelapan hidup manusia. Dengan demikian, Kristus yang diutus oleh Allah bertujuan untuk menanggung beban dan sisi-sisi gelap hidup umat Allah sendiri. Injil yang baru saja kita dengar pada minggu biasa ke-30 ini mengetengahkan kepada kita perihal Allah yang peduli akan kebutaan hidup manusia. Bartimeus yang buta, yang tidak bisa melihat apa-apa, berani dan penuh keyakinan memohon kepada Yesus agar Yesus membukakan kebutaannya. Bartimeus yang hidup dalam kegelapan ingin memohon hidup yang terang dari Allah. Allah lewat kehadiran Yesus selalu ingin melayani serta mendengarkan orang-orang yang menderita seperti Bartimeus yang buta. Allah tidak menginginkan kehidupan manusia itu gelap dan tertutup. Allah tidak menginginkan kehidupan manusia itu hidup dalam kegelapan. Allah ingin agar orang beriman terbuka, jujur, berterus terang, penuh pengharapan, serta menyerahkan kegelapan hidupnya kepada Allah. Allah tidak pernah memutuskan sesuatu dari kehendak sendiri. Allah selalu mendengar kebutuhan umat. Maka Allah mengutus Yesus untuk berjumpa langsung dengan manusia. Saudara-saudari terkasih, cerita Bartimeus ini adalah cerita kita juga. Kita sering seperti Bartimeus, kita buta, kita mengalami kegelapan hidup, kita tidak bisa melihat, kita tidak sanggup memandang realita hidup. Penglihatan kita terhalang dengan keegoisan kita. Kita sering tertutup sehingga tidak melihat kenyataan hidup. Kita sering menutup diri, membuat tembok pada orang-orang lain, dan kita sering bersembunyi sehingga kita tidak bisa melihat kenyataan hidup dengan baik. Kita sebagai orang buta hendaknya berani mengakui kebutaan kita dan berani berteriak dan berpasrah kepada Yesus seperti Bartimeus. Banyak orang yang hidupnya buta tetapi tidak mau minta bantuan kepada Allah. Barangkali ada keinginan untuk menikmati kebutaan dalam hidupnya.
Mungkin juga ada orang ingin bertahan dalam kebutaannya. Apakah kita ingin bertahan dalam kegelapan, dalam kebutaan? Apakah kita mau berpasrah kepada Tuhan, atau mau melihat kehadiran Tuhan yang membawa terang? Sebenarnya kita dilanda dengan sejuta kebutaan hidup. Yesus menghargai keterbukaan dan kejujuran dari pihak kita. Keterbukaan diri sangat berharga bagi Yesus sendiri. Orang yang kurang terbuka menimbulkan kebingungan bagi Yesus. Orang yang tidak jujur mengakibatkan kesulitan bagi Yesus sendiri. Manusia tidak begitu gampang terbuka dan jujur. Terkadang manusia dikuasai oleh emosi kebutuhan. Manusia sering jatuh pada pilihan yang dilandasi oleh sebuah emosi, bukan pilihan kebutuhan. Maka manusia sering tidak terbuka dan tidak jujur mengungkapkan kebutuhannya kepada Yesus sendiri. Moga-moga kita semakin menyadari bahwa kita orang buta yang mengalami banyak sisi-sisi kegelapan. Tuhan akan mampu membukakan kegelapan hidup kita bila kita memohon dan berteriak kepadanya. Tuhan memberkati. Amin.